jadi 48. Yasin ini 10 60, jadi angka 70. Jadi begitulah kita bisa membaca berdasarkan abjad hisabul jumal. Hanya saja saat ini memang tidak lagi digunakan abjad hisabul jumal, dan ini menjadi maklumat untuk semua agar kita menghidupkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, kembali bersama saya Muiz Karim di dalam video bahasa Arab Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, para pelajar, para mahasiswa, dan guru-guru yang sedang mendalami Al-Quran maupun sedang mendalami bahasa Arab, kami persembahkan video ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Pada video ini kita akan membahas tentang diksi awal surah yang dimulai dengan huruf. Ya, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang huruf jar yang ada pada awal surah Al-Fatihah, huruf jar bi, surah Quraisy huruf jar li, dan surah An-Naba dengan huruf jar an. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang huruf-huruf nuraniyah, ya. Jadi huruf-huruf nuraniyah yang biasa disebut atau disebut-sebut dalam bahasa Al-Quran. Ya, adapun di dalam bahasa tilawah atau bahasa Arab biasa disebut dengan huruf muqatta'at, yakni huruf yang dibaca secara sepenggal-sepenggal, yakni seperti alif, lam, mim. Jadi ini biasa disebut dengan huruf muqatta'at. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membuka Al-Quran, pertama-tama kita mendapati di Al-Fatihah huruf jar dan di Al-Baqarah huruf muqatta'at. Seolah-olah ini diperbandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara huruf jar kemudian huruf muqatta'at. Dan seolah-olah juga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan pelajarilah huruf jar dan pelajari pula huruf-huruf muqatta'at. Baik teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan huruf muqatta'at? Huruf muqatta'at adalah huruf sepenggal-sepenggal huruf, jadi bukan tentang variabel kata. Kalau huruf jar, huruf yang menjadi variabel yang merubah kata setelahnya. Tetapi huruf muqatta'at adalah huruf-huruf sepenggal-sepenggal, tidak merubah apapun, dan dia dibacanya sebagai satu huruf. Ya, saya ingin memberikan maklumat sedikit, ya. Ini mungkin menjadi maklumat yang mungkin baru pertama kali kita dengarkan, bahwa susunan huruf di dalam bahasa Arab, ya, itu ada dua. Yang pertama, susunan huruf hijaiyah. Kita bisa huruf hijaiyah. Susunan huruf hijaiyah ini berdasarkan model, ya, berdasarkan model huruf. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ini batasa sama modelnya, ya, bedanya titik. Jin, ha, kha sama modelnya, bedanya titik. Dal, zal sama modelnya, bedanya titik. Ra, za sama modelnya, bedanya titik. Sin, syah, bedanya titik. So, bo, bedanya titik, ya, seterusnya, ya. Jadi ini namanya huruf hijaiyah agar kita bisa mengejah cukup dengan melihat model yang sama. Yang kedua, ada namanya huruf hisabul jumal. Hisabul jumal, ya. Hisabul jumal. Huruf-huruf ini bukan berdasarkan susunannya, bukan berdasarkan model huruf, tetapi susunannya berdasarkan angka. Jadi mulai dari angka 1, satuan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada huruf-huruf di baliknya, yaitu a, ba, ja, da, ha, wa, za, ha, to. Ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Ini nomor puluhan, ini angka puluhan, ada huruf di baliknya, ya, ka, la, ma, na, sa, a, fa, so. Kemudian 100, 200, 600, 700, 800, 1000. Ini angka ratusan, mulai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Huruf di balik angka ratusan ini adalah Qaf, Ra, Sya, 300, Ta 400, Sa 500, 600 Kha, Zal 700, 800 Do, 900 Zo, 1000 Boy. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, abajada, hawaza, hato. Angka puluhan, ya, kalamana, sa'afaso. Angka ratusan, karasyata, sakhoza, bozogo. Saudara-saudara sekalian, dalam sejarah Islam ya, dalam sejarah Islam, huruf ini pelan-pelan hisabul jumal terlupakan setelah terganti dengan huruf hijaiyah di masa Bani Umayyah, karena untuk tujuan agar umat muslim yang saat itu membludak kaum-kaum pemeluk Islam yang baru, agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan mudah dengan abjad hijaiyah. Baik, akan tapi karena bahasan kita adalah bahasan huruf-huruf muqatta'at, jadi bukan tentang membaca sehuruf ya. Mau tidak mau kita akan memunculkan hisabul jumal untuk mengenali huruf-huruf yang ada pada 29 surah di dalam Al-Quran yang kita sebut huruf muqatta'at. Jadi huruf muqatta'at teman-teman sekalian itu bukan 1-2 surah saja, itu ada 29 surah dimulai oleh penggalan huruf-huruf yang hakikatnya juga dikenal sebagai angka-angka. Seperti alif lam mim. Jadi alif lam mim bila dibaca dengan menggunakan hisabul jumal, maka ini adalah angka 1, 30, 40. Alif 1, lam 30 ya, 30 adalah lam, kemudian 40 adalah mim. Jadi 1, 30, 40. Jadi alif lam mim sama dengan 71. Ini adalah semacam kode, pengkodean terhadap Alkitab, zalikal kitab. Jadi kode 71, adapun takwilnya apa yang dimaksud dengan 71 hanya Allah yang mengetahuinya. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan huruf-huruf ini sebagai sesuatu yang batil, sebagai sesuatu yang sia-sia, akan tetapi di sana pasti ada fakta atau ada sebuah kenyataan, ada sebuah hakul yakin yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dengan angka 71 ini, walaupun demikian hanya Allah yang tahu takdirnya. Jadi kita hanya bisa membacanya sebagai angka pengkodean. Baik, dahulu orang-orang Arab ketika mereka mengagungkan sesuatu, mereka menggunakan huruf-huruf seperti ini, yaitu huruf-huruf muqatta'at untuk mengkode sesuatu ya. Jadi misalnya bangunan, mereka mengkode tahun dibangun sebuah bangunan, mereka menggunakan huruf-huruf sebagai angka. Jadi seperti misalnya alif, ini bukan kata, ini alif, kaf, ra, mim. Ya, ini alif, ka, ra, mim, bukan akrim ya. Alif, ka, ra, mim. Alif 1, kaf 20, ra 200, mim 40. Ini untuk kode tahun 261. Jadi misalnya membangun sebuah bangunan di tahun 261 Masehi,
itu ada kode alif, ka, ro, mim. Jadi itu digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu, terutama mereka yang asy'ara, para penyair-penyair yang memang mereka mengetahui atau pandai menggunakan huruf-huruf muqatta'at. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah pembacaan kita terhadap huruf-huruf muqatta'at. Alif lam mim adalah 1, 30, 40 berdasarkan hisabul jumal. Hamim ini adalah 8, 40. Jadi 48. Yasin ini 10, 60. Jadi angka 70. Jadi begitulah kita bisa membaca berdasarkan abjad hisabul jumal. Hanya saja saat ini memang tidak lagi digunakan abjad hisabul jumal, dan ini menjadi maklumat untuk semua agar kita menghidupkan kembali abjad hisabul jumal dan penggunaannya dalam Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan 29 surah yang dimulai oleh huruf nuraniyah di dalam lisan Arab. Sebelum masuk ya, apa yang dimaksud dengan huruf nuraniyah? Huruf nuraniyah. Jadi dahulu orang Arab adalah kaum yang sangat mengerti bahasa, sangat memaknai huruf demi huruf ya. Jadi orang Arab itu adalah ummiyin. Jadi kaum ummiyin, kaum yang sangat pandai melisan kata-kata, melisan huruf. Mereka sangat pandai meramu huruf setelah huruf, huruf sebelum huruf. Jadi mereka mendapatkan gelar dari Al-Quran kaum ummiyin. Bukan berarti mereka tidak bisa baca, malah sebaliknya mereka adalah kaum yang sangat bisa membaca, sangat bisa melisan, dan sangat bisa meracik huruf demi huruf. Nah, di kalangan orang Arab dahulu ada yang disebut dengan huruf nuraniyah, yaitu 14 huruf dari 28 huruf. 14 huruf dari 28 huruf seluruh huruf Arab ya. Jadi seluruh huruf Arab berjumlah 28 huruf. Jadi ini ya, 9 tambah 9, 18 tambah 10, 28 huruf ya. 28 huruf dalam hisabul jumal. 28 huruf ini ada 14 huruf yang mereka sebut huruf nuraniyah. Jadi setengah dari huruf-huruf ini adalah huruf nuraniyah, atau dalam bahasa kita sebutlah huruf terang. Jadi ada 14 huruf terang, yakni huruf-huruf yang mereka gunakan di dalam mengkode sesuatu. Nah, itulah kebiasaan orang-orang Arab. Jadi orang Arab biasanya menggunakan 14 huruf di dalam mengkode sesuatu. Al-Quran datang, Al-Quran turun, Al-Quran membuka kode itu dengan menjadikan 29 surah dikode juga oleh Allah, seperti orang-orang mengkode sesuatu. Jadi huruf itu adalah yang pertama huruf nun. Jadi ini yang pertama kita lihat di sini ya, huruf nun ya. Jadi huruf nun artinya 50. Nun di dalam Al-Quran digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian Shad itu ada pada 90 ya. Shad dalam Al-Quran ada surah Shad wal Qur'ani dzikr ya. Kemudian Ha nomor 8 ya. Dalam Al-Quran ada surah-surah yang dimulai dengan Hamim. Jadi Hamim ada 7 surah dimulai dengan Hamim yang biasa disebut dengan surah Hawamim, surah-surah Hamim. Jadi ini adalah huruf nuraniyah yang ketiga. Kemudian Kaf
ini ada pada surah Maryam, kaf ha ya ain sod, ya. Kemudian ya, ya, ya ada pada surah Yasin, ada pada surah Yasin, ya. Kemudian uh, kemudian mim ada pada alif lam mim, ya. Kemudian kalau kita ingin melihat, ya, saya perlihatkan dulu, ya, 14 huruf itu adalah nasun, hakimun, wati'un, lahu sirru. Jadi nun, sod, ha, kaf, ya, mim, kof. Nah, kof ada surah kof, ya. Kof wal Qur'anil Majid. Alif ada pada alif lam mim. Kemudian to ada pada toha, ain ada pada kaf ha ya ain sod, ada pada ain sin kof juga. Kemudian lam ada pada alif lam mim, alif lam ro, ha ada pada toha, kemudian sin ada pada yasin, kemudian ro ada pada alif lam ro. Jadi ini adalah 14 huruf yang disebut huruf nuraniyah dalam lisanul Arab. Jadi ini mungkin tidak pernah didapatkan dalam Ta'limul Lugha Al-Arabiyah, karena ini ada pada bahasan lisanul Arab. Jadi ini pada lisanul Arab, bukan pada Lughah Al-Arabiyah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 huruf nuraniyah. Huruf-huruf inilah yang dipakai oleh orang Arab untuk mengkode sesuatu, dan huruf inilah yang digunakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkode keagungan Al-Qur'an. Sehingga setelah alif lam mim yang muncul adalah Alkitab, zalikal kitab. Setelah Yasin yang muncul adalah Al-Qur'an, Yasin wal Qur'anul Hakim. Baik teman-teman sekalian, ya, itu gambaran singkat tentang huruf nuraniyah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat 29 surah, ya, 29 surah yang dimulai oleh huruf, jadi kita mungkin ya, 29 surah yang dimulai yang dimulai dengan huruf nuraniyah, kita bisa klasifikasi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama, surah-surah yang dimulai dengan 1 huruf, ya. Jadi 1 huruf nuraniyah, yaitu ada 3 surah, surah Al-Qalam, Nun, wal Qalam wa ma yasturun, ini satu huruf. Qaf ini 1 huruf. Kemudian Shad ini 1 huruf, ya. Jadi Nun, Qaf, Shad, ada 3 surah dimulai dengan 1 huruf nuraniyah. Yang kedua, dengan 2 huruf nuraniyah, dengan 2 huruf, yaitu Toha, to dengan ha, kemudian Yasin, ya dengan sin, kemudian tosin, to dengan sin, kemudian ha mim. Jadi ini ada 4 bentuk huruf nuraniyah yang terdiri dari 2 huruf. Apa yang kita pahami dari 2 huruf ini? Huruf-huruf ini Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bahwa demikianlah susunan di dalam mengkode huruf, yaitu ha dulu baru mim, bukan mim baru ha. Jadi bukan mim ha, to dulu baru sin, bukan sin dengan to, sin to, tapi to sin. Ya dulu baru sin, jadi bukan sin dulu baru ya. Nah, begini juga to dulu baru ha, bukan ha baru to. Kemudian yang 3 huruf kita dapati alif lam mim, kemudian alif lam ro, kemudian ain sin qaf, kemudian to sin mim. Jadi ada 4 bentuk huruf dengan 3 huruf, yaitu alif lam mim. Ini memberikan kita sebuah lisan bahwa alif lam mim ini tidak mim dulu baru alif lam, jadi bukan mim alif lam, ya, bukan mim lam alif, ya, tetapi susunannya alif lam mim. Begitu juga alif lam ro, susunannya alif lam ro, bukan ro lam alif, ya.
Begitu juga ain sin qaf dan to sin mim. Susunannya sedemikian rupa Allah perlihatkan, dan itulah yang menakjubkan, itulah yang menggetarkan kaum Arab yang sangat memahami tentang lisanul Arab. Kemudian yang keempat, teman sekalian, yang dengan 4 huruf nuraniyah, yaitu ada pada 2 surah, alif lam mim shad dan alif lam mim ra. Kemudian yang 5 huruf ada pada 1 surah, yaitu ada pada kaf ha ya ain shad di surah Maryam. Inilah komposisi klasifikasi huruf nuraniyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, huruf-huruf nuraniyah ini adalah huruf-huruf kode. Sekali lagi, huruf-huruf kode. Ketika kita melihat alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala mengkode, seolah-olah mengkode bahwa kefasihan bahasa Arab itu adalah dengan komposisi huruf alif lam mim itu 70% dari seluruh kata. Kemudian mim sendiri itu di dalam lisan Arab disebut dengan huruf langit. Jadi kata-kata yang dari langit itu selalu saja ada mim. As-sama, langit, ada mim. As-samawati, ada mim. Asy-syams, matahari yang ada di langit. Asy-syams itu juga pakai mim. Alma, hujan, itu air dari langit. Alma pakai mim. Al-matar, hujan azab ya, dari langit itu pakai mim. Alif lam ra, itu adalah huruf-huruf bumi ya, huruf-huruf bumi. Ini memang dikenal oleh lisan Arab bahwa huruf itu punya kodenya sendiri-sendiri. Jadi al-ar dia punya ra, jadi al-ar artinya bumi, ya, dia punya huruf ra. Al-barq ya, petir yang terjadi di bumi, itu punya ra. Kemudian al-barru wal-bahru itu ada di bumi, daratan, lautan itu adanya di bumi. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan bumi umumnya pakai huruf ra, karena hakikatnya ini adalah huruf-huruf nuraniyah atau huruf-huruf pengkodean. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga ini tergambar kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang Arab, apa yang dulu orang Arab lisankan, Allah juga melisankannya. Jadi ketika orang Arab memberikan kode kepada sesuatu yang mereka agungkan, sesuatu yang mereka besarkan, maka Allah juga memberikan kode yang sama dengan orang Arab pada Al-Quran dengan kode-kode huruf nuraniyah. Jadi pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas huruf sauda sebagai sunai dari huruf nuraniyah, huruf gelap. Kalau ini huruf terang, ada juga yang disebut dengan huruf gelap, dan itu akan kita coba bahas di kesempatan yang lainnya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kembali bahwa huruf-huruf ini bukanlah kesia-siaan. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini bukan sesuatu kesia-siaan, tetapi setidaknya kita bisa membacanya melalui abjad hisabul jumal, bahwa ini adalah mengandung angka-angka walaupun takwilnya hanya Allah yang tahu. Nun ini artinya 50, qaf artinya 100 ya, qaf artinya 100, kemudian shad artinya angka 90 ya. Tosin ini artinya to artinya 9, sin artinya 60, dan seterusnya. Semoga teman-teman bisa melirik kembali abjad hisamul jumal agar kita bisa membaca, merangkai huruf-huruf nuraniyah yang ada pada awal-awal surah. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bukan 1-2 surah yang Allah mulai dengan huruf muqatta'at, tetapi ada 29 surah. Ini adalah kode keras sebenarnya bahwa pelajarilah 14 huruf nuraniyah yang Allah titipkan di dalam diksi-diksi awal surah. Saya kira pembahasan ini cukup kita cukupkan, dan kita bisa membahas lebih jauh, lebih dalam lagi lewat
pembelajaran online atau offline berikutnya, silakan like, share, dan subscribe video ini agar taklimat ini bisa lebih menyebar ya, lebih luas ya. Syukur lakum jami'a, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.